Sepertinya akhir-akhir ini, kamu mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Seperti ada energi yang terus-menerus mencoba mengganggu ketenanganmu. Mimpi-mimpi aneh, perasaan tidak nyaman di tempat tertentu, tubuh yang tiba-tiba lelah walau tidak banyak aktivitas, pikiran yang tiba-tiba kacau, dan beban hati yang terasa berat walau kamu sendiri tidak tahu apa penyebab pastinya. Dan yang paling aneh, kamu merasakan seperti ada sesuatu yang ditujukan padamu, seperti ada yang tidak suka melihatmu bahagia atau berkembang. Sesuatu itu mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh hati. Dan saat pembacaan ini dimulai, energinya sangat kuat dan langsung terasa di awal. Seolah semesta ingin menyampaikan bahwa memang benar, ada seseorang yang diam-diam menyimpan niat buruk terhadapmu. Dia mungkin tidak menyerangmu secara langsung, tidak memaki, tidak menyerang lewat kata-kata. Tapi dari balik bayangan, dari balik senyuman palsu dan sikap sok peduli, dia menyimpan rasa tidak suka, iri, bahkan dendam. Dia tidak bisa melihat kamu tenang. Dia tidak bisa menerima bahwa kamu tetap bersinar, bahkan saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan karena itulah, dia mulai mencari jalan. Jalan yang tidak seharusnya ditempuh. Jalan gelap yang menggunakan energi spiritual sebagai alat untuk melukai. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema dia kirim energi negatif lewat dukun, tapi kembali ke dia sendiri. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Page of Cups membuka cerita ini. Ini adalah cerminan dirimu. Sosok yang peka, lembut, tulus, dan memiliki hati yang bersih. Kamu bukan tipe orang yang suka mencurigai orang lain tanpa alasan. Kamu mempercayai kebaikan dan selalu berusaha menjaga niat tetap murni dalam setiap langkah. Tapi karena kamu terlalu tulus, kamu juga sering tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan atau menyimpan perasaan iri dalam diam. Bahkan saat kamu bersikap ramah, memberi bantuan, atau hanya sekadar menjadi dirimu sendiri, kehadiranmu justru membuat orang tertentu merasa terancam. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu bersinar. Dan cahayamu menyilaukan mereka yang hidup dalam bayang-bayang. Lalu muncul Nine of Wands, menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah berulang kali merasakan hal aneh ini. Mungkin kamu pikir kamu hanya kelelahan. Mungkin kamu anggap itu cuma stres atau tekanan hidup biasa. Tapi jauh di dalam, kamu tahu bahwa kamu sedang berada dalam medan energi yang tidak biasa. Kamu sudah berusaha bertahan. Kamu sudah melewati banyak hal yang berat. Luka demi luka, kekecewaan demi kekecewaan, pengkhianatan yang datang dari orang yang tidak kamu duga. Tapi kamu tetap berdiri. Kamu adalah pejuang yang meski sudah lelah, tidak mau menyerah. Dan justru karena keteguhanmu itulah, energi negatif itu tidak pernah berhasil menembus hatimu sepenuhnya. Kamu boleh terluka, tapi tidak hancur. Dan itu membuat pengirim energi itu makin frustasi. King of Cups datang dengan energi yang sangat menenangkan. Sosok ini menggambarkan seseorang yang bisa tetap tenang di tengah badai. Dan ini adalah kekuatan tersembunyi dalam dirimu. Meskipun kamu tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, kamu tetap bisa menjaga kestabilan emosimu. Kamu tidak balas menyerang. Kamu tidak menyebarkan kebencian. Justru kamu memilih diam, mengelola perasaanmu sendiri, dan membiarkan semesta yang bekerja. Inilah yang membuat serangan spiritual yang diarahkan padamu berbalik arah. Karena kamu tidak membuka pintu, hati kamu tetap bersih, dan semesta selalu berpihak pada jiwa yang tetap menjaga cinta di tengah kebencian. Kemudian muncul Seven of Wands. Kartu ini adalah simbol dari perjuangan untuk mempertahankan energi positif yang sudah kamu bangun. Meskipun banyak gangguan datang, kamu tetap berdiri. Kamu tetap menjaga keyakinanmu, walau banyak orang mencoba menggoyahkan. Ini juga berarti bahwa kamu sedang berada di posisi yang membuat banyak orang tidak nyaman.
bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu mulai naik level. Dan setiap kali kamu naik, akan ada ujian yang datang dari arah tak terduga. Tapi kamu tidak perlu takut. Karena selama kamu tetap setia pada jalanmu sendiri, energi negatif itu hanya akan terpental balik. Bahkan saat kamu merasa sedang sendirian, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada perlindungan spiritual yang selalu mengelilingimu. Dan saat Six of Cups muncul, terasa sekali bahwa orang yang mengirim energi ini bukanlah orang asing. Dia adalah seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah mengenalmu cukup dekat. Mungkin teman lama, keluarga, bahkan seseorang yang pernah kamu sayangi. Dia menyimpan luka, rasa kecewa, atau perasaan iri yang tidak selesai. Dan sayangnya, bukannya menyembuhkan lukanya sendiri, dia malah mengarahkan kemarahannya padamu. Ini bukan hanya tentang sihir atau dukun, ini tentang energi dendam yang tidak dibereskan. Dia mencoba mengirim energinya lewat jalur yang salah. Berharap kamu akan jatuh, berharap kamu akan kehilangan semuanya. Tapi ternyata justru dia yang makin terperosok dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Ace of Wands muncul sebagai kekuatan dari dalam dirimu. Setelah semua serangan itu, kamu tidak hancur. Sebaliknya, kamu malah semakin kuat. Kamu menemukan api baru dalam dirimu. Mungkin kamu mulai punya ide baru, semangat baru, atau arah baru dalam hidupmu. Ini adalah awal dari fase yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Energi negatif yang dikirimkan ke kamu justru membangkitkan potensi luar biasa dari dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sadar siapa dirimu, dan siapa yang pantas berada di sekitarmu. Kamu tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak membawa pertumbuhan. Kamu sekarang lebih fokus, lebih membara, lebih tak terbendung. Tapi semesta tidak lupa pada hukum keseimbangan. Dan itulah yang digambarkan oleh Ten of Swords. Kartu ini menunjukkan kehancuran, tapi bukan milikmu. Ini adalah akhir dari mereka yang mengirim energi buruk ke kamu. Mereka sedang mengalami akibat dari perbuatannya sendiri. Apa yang mereka tabur, kini mereka tuai. Entah dalam bentuk konflik batin, kerugian, atau kegagalan yang datang bertubi-tubi. Mereka mungkin tidak sadar bahwa itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Tapi semesta sedang mengajari mereka dengan cara yang paling kuat, lewat rasa sakit yang tidak bisa mereka lemparkan ke orang lain. Dan akhirnya, Two of Swords muncul sebagai kartu penutup yang sangat penting. Ini adalah momen kamu harus mengambil keputusan. Saatnya kamu membuka matamu, melihat siapa yang benar-benar berpihak padamu, dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Kamu harus berani melepaskan, berani menjauh. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu berhak atas ketenangan. Kamu berhak atas hidup yang damai. Dan kamu tidak harus membawa beban yang bukan milikmu. Energi negatif hanya bisa masuk jika kamu membuka pintu. Maka kali ini, tutuplah pintu itu dengan penuh kasih pada dirimu sendiri. Kesimpulannya, seseorang dari masa lalu yang menyimpan luka atau rasa iri terhadapmu telah mencoba menyakitimu secara spiritual, bahkan menggunakan jalan gelap seperti dukun atau ritual. Tapi karena hati kamu tetap bersih, kamu tetap dijaga. Energi itu tidak hanya gagal masuk, tapi malah kembali menghantam pengirimnya dengan lebih keras. Saat ini kamu sedang dibangkitkan ke fase hidup yang baru, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih terlindungi dari sebelumnya. Kalau kamu merasa bacaan ini sangat nyambung dengan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini, tulis di komentar, "Aku tidak takut, aku terlindungi oleh cahaya dan cinta tertinggi." Dan jangan lupa tinggalkan emoji untuk menegaskan bahwa kamu sudah siap melepaskan semua energi negatif dan melangkah maju dengan kekuatan penuh. Kamu bukan korban. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1144 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.